Oke guys, balik lagi di channel Sempiri. Kali ini saya akan menceritakan film The True yang mengisahkan gelandangan paling brutal di negara Cina. Di awal kisah kita diperlihatkan pada pria bernama Q. Sudah 5 tahun ia jadi gelandangan setelah dikeluarkan dari kepolisian karena sifatnya yang gila keadilan. Namun suatu saat teman lama yang bernama Jim memberikan sebuah misi. Ia meminta Q memberantas kriminal di kota yang dijuluki kota setan, tempat pertempuran yang dikuasai gangster maupun pejabat korup. Kebusukan yang mengakar di sana membuat banyak detektif yang pernah dikirim kehilangan kejujuran dan terjerumus di lingkaran setan. Selama penyamaran ada satu hal yang perlu dicatat, yaitu kepolisian tidak bertanggung jawab atas penugasannya. Orang yang mengetahui misi ini hanyalah Jim, rekannya serta kepala kepolisian. Meski begitu, ia sama sekali tidak peduli dan memutuskan pergi ke kota setan. Setibanya di bagian kota utara, pemandangan tak biasa pun tak luput dari pandangannya, seperti wanita yang menjajakan tubuhnya, sampai geng anak-anak yang memalak seorang kakek. Tanpa lama-lama, Q meminta agar sang bos merekrutnya. Namun Q malah dibully oleh gangster lainnya karena terlihat culun. Karena Q merasa diremehkan, Q pun menjadi marah dan menghajar pria itu di depan bosnya sendiri. Sifat Q yang ringan tangan ternyata dipuji oleh bos yang bernama Yun. Alasannya karena anak buah yang dipukul tadi adalah polisi korup. Sebenarnya Yun sendiri sudah geram pada oknum yang berada di gengnya. Baginya mereka hanyalah pengecut yang bersembunyi di balik hukum untuk berbuat kejahatan. Namun ia terpaksa menerimanya, sebab jika tidak maka klub malam miliknya bisa ditutup. Lalu keesokannya Q diajak ke markas politikus. Selama penyerbuan, Jim dan rekannya yang bernama Jackie ikut memantau setiap pergerakan dari Q. Namun saat di tengah perjalanan, alat pelacak yang telah ditanam pada mobil Yun tiba-tiba tidak berfungsi. Rupanya ini semua disebabkan oleh Yun yang menggunakan alat perusak sinyal. Alhasil mereka mau tidak mau menghentikan pengejaran sambil menunggu kabar dari Q. Sementara itu Yun terlihat tengah melakukan negosiasi dengan si politikus. Baru-baru ini si politikus tengah mengumpulkan suara agar di mana isi dalam undang-undang baru itu, si politikus meminta supaya pengelola klub malam harus berada di tangan pemerintah. Ia sengaja mengajukan peraturan itu karena ingin mengambil seluruh bisnis Yun tanpa harus berurusan dengannya. Inilah yang membuat Yun marah. Pada akhirnya si politikus menuruti permintaan Yun. Ketika mereka akan bersulang, sepertinya politikus sangat benci dengan Yun. Sebelum Q sempat bertindak, Yun memerintah anak buahnya untuk pergi. Saat berada di tempat penitipan barang, seketika saja Q mengambil pistolnya, lalu menembaki para ajudan politikus. Alhasil peperangan pun terjadi. Selama peperangan, Q dengan brutal membinasakan para ajudan yang berada di dalam. Sementara itu Yun tengah berjaga di pintu keluar sembari menembaki mereka yang mencoba masuk. Ketika peluru hampir habis, Yun melemparkan sebuah gas melon lalu menembaknya. Dan pertempuran itu kini hanya menyisakan 3 orang dari kubu Yun dan juga si politikus. Ia lalu menyandra si polisi korup. Dan di saat itu juga Q langsung menembak si politikus. Tak lama dari itu tiba-tiba ajudan si politikus yang tersisa menerobos masuk. Akhirnya mobil coy. Akhirnya si polisi korup meninggal di tempat, sementara Yun terluka parah. Momen ini lantas digunakan Q untuk membunuh Yun. Kabar kematian si politikus dengan cepat sampai pada atasannya Jim yang bernama Lee. Ia yang belum pernah bertemu dengan Q segera meminta supaya menghentikan misi penyamaran tersebut. Walau begitu, Jim sama sekali tidak menanggapi permintaan atasannya tersebut. Sebagai gantinya, ia memberikan misi baru di mana Q diminta untuk menyamar ke geng penguasa selatan. Baru-baru ini Jim telah menangkap dan menginterogasi 2 anggota mereka.
Dari sana Jim mengetahui kalau mereka akan melakukan penculikan pada anak pejabat. Geng Selatan diminta oleh gangster yang berjuluk Bos Besar untuk menculik anak tersebut. Akan tetapi ini semua hanyalah tipu muslihat dari Bos Selatan. Ia berencana menggunakan si anak untuk mengungkap siapa itu Bos Besar beserta oknum pemerintah yang memakainya. Dengan demikian Q diminta supaya mencari tahu alasan para gangster tersebut. Pada misi ini Q harus berhati-hati sebab geng penguasa selatan yang dipimpin bos bernama Chun ini amatlah sangat kejam. Dia adalah gangster yang hobinya menculik politikus kotor untuk dimintai tebusan. Jika permintaannya tidak digubris, ia tak segan-segan membakar dan menjadikan targetnya tontonan yang bisa dinikmati. Tanpa berlama-lama, Q pun melakukan penyusupan ke markas gangster selatan. Chun menjelaskan misi mereka, yakni menculik anak gubernur kota selatan. Penyerangan Yun pada si politikus yang merupakan adik si gubernur hanya bertujuan mengalihkan perhatiannya. Berharap si gubernur akan mengarahkan ajudan-ajudannya untuk menginvestigasi kasus sang adik. Dengan begitu pengawalan pada si anak akan lengah. Sehabis semua rencana beres dijelaskan, mereka pun memulai misi dengan memantau target. Setelah melihat mobil yang menjemputnya, mereka segera membajak mobil tersebut. Sesudah Chun menghabisi para pengawal, Q lalu membawa si anak itu ke mobil. Lalu mereka bergegas pergi. Namun tiba-tiba mobil ditabrak oleh pengawal lain yang tersisa sampai hancur. Alhasil mereka bersama si anak pun lari ke sebuah dapur, di mana pertempuran akan berlangsung. Setelah berhasil melumpuhkan semua ajudan, kini hanya Chun, Q, dan si anak yang tersisa. Namun mereka belum bisa bernapas lega, lantaran sekumpulan polisi khusus tiba-tiba menyerbu, menembaki siapapun dengan brutal. Chun yang sangat membenci polisi langsung membalas mereka sampai membuatnya terbunuh. Lalu Q memanfaatkan momen itu untuk kabur dari sana. Kemudian ia membawa anak yang bernama Pink itu ke rumahnya. Sehabis itu ia menelepon nomor si bos besar untuk memberitahu jika Pink telah berada di tangannya. Tak pakai lama ia pun pergi ke markas bos besar. Bos besar pun kaget ketika melihat Q datang tanpa membawa Pink. Lalu Q dengan lantang mengatakan jika ia bukanlah bos besar sesungguhnya. Dengan banyak oknum pemerintah di sisinya, ia pasti lebih memilih untuk menggunakan orang dalam. Si bos besar pun marah. Ia mengancam akan membunuh Q. Tapi ternyata Q sudah mempersiapkan rencana. Sebelum masuk, ia telah melubangi pipa gas. Apabila salah satu dari mereka menembak, maka mereka bersama gedung ini akan meledak. Ancaman dari Q membuat si bos ketakutan. Akhirnya ia pun membiarkan Q pergi. Kabar penculikan Pink ternyata sudah diketahui kepolisian. Untuk membuat situasi kembali kondusif, Lee meminta agen berjenggot untuk mengusut tuntas kasus ini. Dengan adanya agen tersebut, Lee memberhentikan Jim dan Jackie dari misi dan juga menetapkan Q sebagai tersangka atas penculikan anak gubernur. Kekacauan di kota setan ternyata tidak berhenti sampai di situ. Bos besar palsu pun ikut terkena dampaknya. Ia pun disiksa karena telah menginisiasi penculikan Pink, yang mana si gubernur adalah klien bos besar. Sehabis beres menyiksa, mereka pun pergi ke kediaman Q. Lalu Q dengan cepat membawa kabur Pink sebelum para gangster itu mengepungnya. Akan tetapi ketika akan kabur, sebagian gangster ternyata sudah berada di parkiran. Dan mereka pun saling kejar-kejaran. Mengetahui dirinya terpojok, Q langsung menyeberangi gedung dengan menggunakan mobilnya. Nah, sayangnya, hentaman yang keras dari aksi nekatnya itu membunuh Pink. Ia pun memutuskan untuk lari. Akan tetapi tangan kanan si bos besar berhasil mengejarnya. Tapi si tangan kanan pada akhirnya pingsan karena hantaman bertubi-tubi dari Q. Setelah sadar, ia pun kembali ke markas untuk mengobati lukanya. Si tangan kanan tiba-tiba mengorek jahitan di kepalanya. Dan ia menemukan chip pelacak yang telah ditanamkan Q sebelumnya. Ia lalu menunjukkan chip tersebut pada kamera pengawas yang membuat si isi gedung panik. Mereka mulai memusnahkan berkas-berkas penting dari aktivitas si bos besar. Sementara itu di lantai lain, Q ternyata sudah berada di dalam gedung dan tengah menghabisi para penjaga. Pada penyergapan kali ini, Jackie turut membantunya dengan menyadap gedung serta mematikan sumber listrik.
Kondisi ruangan yang gelap tentu membuat para penjaga kesulitan. Setiap pergerakan musuh selalu dipantau oleh Jackie, sehingga Hugh dapat dengan mudah menyergap mereka. Satu persatu penjaga dikalahkan hingga tiba saatnya ketika ia berhadapan dengan si tangan kanan. Pada akhirnya si tangan kanan pun kalah dari Hugh untuk kedua kalinya. Setelah itu Jackie memberitahu jika dia harus cepat-cepat menuju balkon lantaran si bos besar tengah mencoba melarikan diri. Sayangnya ketika tiba di sana si bos besar yang bernama Sora sudah kabur dengan menggunakan helikopter. Tak lama dari itu pasukan khusus pun datang menyerbu gedung. Agar Hugh bisa keluar dari sana, Jackie mengarahkannya ke suatu ruangan. Ia diminta untuk menembak jendela dan melompat dari lantai 15. Setelah para pasukan berhasil masuk ke ruangan Hugh berada, untungnya Jackie berhasil menyelamatkan dengan kapal. Perbuatan mereka kemarin rupanya membuat Jim dipanggil oleh kepala kepolisian kota setan. Meski Jim tidak mengetahui perbuatan mereka, dengan lantang ia bilang dirinya akan menerima apapun konsekuensi yang diberikan. Si kepala kepolisian menjelaskan jika aksi Q dan Jim dianggap menyalahgunakan kekuasaan. Mereka melakukan dua pelanggaran sekaligus, yaitu melakukan penggeledahan tanpa izin dan tidak mematuhi perintah atasan. Jim pun diberi sanksi yang cukup berat. 祝局長你安享晚年。你今日嚟揾我啊？ Ia pun pulang tanpa bisa berbuat apa-apa. Lalu tiba-tiba seketika Jim terbangun dengan posisi tangan yang diborgol. Ia lalu diberi dua pilihan oleh Lee, yaitu mati atau bekerja sama dengannya. Lee amat menyayangkan sifat anti-sogok Jim. Tawaran itu tentu ditolak mentah-mentah oleh Jim. Ia lebih memilih mati. Lantasan ia segera meminta agen berjenggot agar mengeksekusi Jim. Kematian Jim tentu belum diketahui oleh Q yang tengah menunggunya. Ia seketika teringat perkataan Pink waktu di rumahnya. Ia bercerita mengenai rumah si bos besar yang indah. Tempatnya itu berada di dekat pantai yang tak jauh dari rel kereta api. Akibat Jim yang tak kunjung datang, Q pun memutuskan pergi mencari tempat yang dimaksud. Ia tiba di sebuah pantai di mana hanya ada satu rumah yang berdiri di sana. Kemudian Hugh diam-diam menyelinap masuk ke rumah tersebut. Ia dibuat kaget ketika melihat Sora yang sudah menunggu kedatangannya. Pada akhirnya Hugh pun membawa Sora ke kantor polisi untuk diinterogasi. Selama penginterogasian, Sora dengan lantang membeberkan aksi kriminalnya, yaitu menjadi bank bagi para koruptor, sekaligus mencuci uang mereka. Inilah yang menjadi dasar kenapa Yun dan Chun memilih bekerja sama untuk menggulingkannya. Mereka takut jika Sora terus melakukan ini, maka dirinya akan berada di atas hukum. Sora tidak menyangka jika para gangster tua berpikir selangkah lebih maju daripada koruptor maupun oknum pemerintahan. Dengan uang yang banyak dan pengalamannya, ia bisa mengerti siapapun, baik pemerintah yang berada di paling bawah hingga para penguasa. Jika ada yang berani melawan, ia akan menaikkan suku bunga bagi mereka yang mau membantunya menyingkirkan orang yang susah diatur. Sora juga berbicara tentang semua ini untuk menantang Lee. Ia dianggap telah mengkhianatinya dengan memberikan investigasi kota setan kepada Jim. Mereka tidak akan bisa memenjarakannya, meskipun bukti sudah didapat. Tak lama dari itu, Q mendapat telepon dari Jackie yang memberitahu kalau Jim telah dibunuh. Ia sempat mengirim pesan kepada Jackie supaya menolongnya. Namun sayangnya ketika sampai di sana, Jim sudah tidak tertolong. Hati Q pun hancur, rupanya keadilan telah mati. 再講多個秘密俾你聽啊，就咩都唔記得晒㗎啦。啊，你係咪覺得我好？ Tak lama dari itu, pengacara Sora datang dengan membawa surat. Sepucuk surat itulah yang pada akhirnya membebaskan Sora dan mengantarkan Q ke penjara. Seminggu telah berlalu, Lee masih dihantui ucapan Sora. Ia berencana kabur ke luar negeri selama situasi belum reda. Tapi pada akhirnya, Q lah yang membunuh Lee. Bukan hanya dia, Q juga turut mengincar agen berjenggot yang telah membunuh Jim. Keinginan Q untuk balas dendam tentu tidak lepas dari bantuan Sora.
Ia sengaja membebaskan Jim dari penjara lantaran ingin membiarkan mereka, yaitu penegak keadilan agar saling membunuh. Selain itu, ia menyerahkan kota setan kepada Q. Bagi Sora, sifat Q tidaklah jauh berbeda dengan dirinya. Mereka berdua sama-sama kejam. Perbedaannya, Sora melakukan itu demi uang, sementara Q demi keadilan. Sora yang lahir dari keluarga kaya tiba-tiba saja jatuh miskin setelah ayahnya dituduh koruptor oleh para pejabat yang tidak suka dengannya. Semua kekayaan hingga usaha milik ayahnya disita. Pemerintah Jepang juga memburunya sehingga Sora dan ayahnya harus berpindah-pindah mencari tempat persembunyian. Lama-kelamaan hal ini membuat sang ayah depresi. Ia pun menyerah dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kematian sang ayah membuat pemerintah tak lagi mengejar Sora. Namun kini ia harus berjuang sendirian sambil melanjutkan kehidupan. Untuk merayakan pencapaiannya, Q pun menawarkan Sora sebatang rokok. Q mengatakan kalau Sora telah salah menganggapnya gila keadilan. Dia menjadi kejam karena hanya ingin membalas dendam sang istri. Kala itu istrinya yang mengidap kanker harus meninggal lantaran Q tidak memiliki uang. Ia mencoba menggunakan kartu jaminan kesehatan, namun sayang permintaannya dipending karena uang tersebut telah dikorupsi secara besar-besaran. OK 啊，咁到我咯喎。 Sejak saat itulah Q bersumpah akan menghabisi siapapun yang telah merugikan orang lain, termasuk Sora yang saat ini bersamanya. Seketika matanya berubah merah akibat rokok yang telah diracun. 你支煙有毒。 Matinya Sora membuat Q kini dijadikan ketua secara resmi selaku bos gangster dari organisasi kriminal terbesar dan ditakuti. Ia akan mulai menebar teror pada para gangster maupun pejabat korup yang terlibat dengan Sora. Ia akan menggunakan uang para koruptor untuk menghabisi mereka sendiri. Salah satunya adalah nasabah terbesar yang berasal dari Thailand, yaitu mengundurkan diri dari Perdana Menteri, atau ia akan dibunuh oleh tangan kanannya sendiri yang telah disogok dengan uang milik si pejabat. Why? You have to do so to learn and to risk in your new projects. Dengan ancaman tersebut, pejabat memilih untuk mengikuti permintaan Q. Dan film pun tamat. Oke guys, terima kasih kita sudah mereview film ya guys ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar apa? Ya agar guys. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video-video saya yang lain. Bye bye.